Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi dengan saya, Diki Rudianto, mahasiswa Ilmu Keolahragaan Fakultas Ilmu Olahraga Angkatan 2015. Yang saya hormati Bapak Dr. Ari Wahyudi, MSI, selaku pemateri dan juga Wakil Dekan Bidang 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Dan juga yang saya apresiasi para pengurus Departemen Luar Negeri BEM Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum yang sudah memberikan wadah bagi kita semua dalam silaturahmi melalui adanya kegiatan diskusi online yang telah dilaksanakan oleh BEMFIS. Nah, yang pertama-tama di sini saya diminta untuk memberikan pemantik ya. Saya mengatakannya saya pantas menjadi pemantik karena kalau berbicara tentang pemateri, idealnya kita bertatap muka langsung. Karena ini nanti arahnya berdiskusi dan diskusi menghasilkan poin-poin yang kiranya masih bisa menjadi evaluasi bagi birokrasi ke depannya dalam menanggapi apa yang sudah diberikan pada mahasiswanya. Ini semoga menjadi refleksi kita bersama. Teman-teman semuanya, seperti yang kita ketahui bersama, kita sedang pada masa pandemi COVID-19. COVID-19 atau yang lebih dikenal dengan coronavirus berawal dari salah satu pasar yang ada di kota Wuhan yang ada di Tiongkok. Itu dari situlah awal tersebarnya hingga akhirnya kota itu dinyatakan bahwa kota terdampak wabah virus corona. Yang muncul di pemberitaan itu seolah-olah menjadikan kita ini ketakutan. Namun pesan saya sebelum kita berbicara lebih lanjut lagi, kita waspada, kita cukup waspada. Seperti yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dan juga pemerintah Indonesia, bahwasanya social distancing ini menjadikan kita belajar bagaimana menjadi orang yang waspada terhadap wabah yang sedang melanda negara kita. Ya. Lalu menjadi hal menarik ketika dampak ini akhirnya terasa di dunia pendidikan, khususnya di perguruan tinggi, dan kampus kita telah memberikan kebijakan di mana kebijakan itu menuai pro kontra. Sebenarnya semua mahasiswa menjalankan, bahkan bukan hanya mahasiswa saja tapi juga mahasiswa, dosen, tendik dan juga yang lain ini menjalankan amanah dari surat edaran rektor per tanggal 14 Maret yang di situ dinyatakan dan juga mengatur tentang pencegahan penyebaran virus corona di kampus kita. Hal yang menjadi sorotan adalah yang pertama terkait perkuliahan. Perkuliahan ada beberapa macam. Yang pertama perkuliahan secara teori, perkuliahan di laboratorium, perkuliahan di lapangan, dan juga penyelesaian tugas akhir ataupun skripsi itu sudah diatur, dan dalam waktu setelah itu ada informasi lebih lanjut lagi. Nah, yang menjadi permasalahan pelik hari ini, teman-teman, khususnya bagi adik-adik ya yang masih semesternya muda, semester 2, semester 4, dan juga yang sedang menempuh semester 6, ini dihadapkan dengan permasalahan di mana kuliah online ya. Nah, kuliah online yang saya amati dari bagaimana yang sudah terjadi dan juga yang sudah dirasakan oleh adik-adik semua, memang sebenarnya itu menjadi refleksi bagi kita. Cuman menjadi hal yang sedikit unik ketika apa yang tertera, apa yang sudah diatur dalam surat edaran rektor ini ternyata setelah itu tidak bisa dirasakan kesamaannya oleh mahasiswa yang lain. Nah, saya ambil contoh ketika sudah diatur perkuliahan teori itu menggunakan berbasis e-learning dan juga v-learning. Artinya menjadi kendala bagi mahasiswa yang notabene berada di kawasan yang sulit sinyal. Disitulah akhirnya mahasiswa gagal atau juga terasa sulit untuk mengunduh
mata pelajaran atau juga mata perkuliahan, mata perkuliahan yang akhirnya seolah-olah bahkan yang awalnya work from home, jadi belajar dari rumah, jadi seolah-olah sedikit banyak ada yang mencuri start, mencuri waktu untuk keluar rumah hanya sebatas mencari wifi. Dan demikian pun juga sudah difasilitasi sebenarnya. Jadi bukan berarti kampus ini tidak peduli, kampus juga sudah sangat peduli. Dan dengan munculnya surat dari Wakil Rektor Bidang 4, di situ mengenai refocusing tentang kegiatan dan juga anggaran dana, maka diberikan senilai ataupun juga untuk mengganti modem, untuk mengganti biaya modem dan juga biaya internet ataupun pulsa mahasiswa dan juga dosen dan juga pengajar ataupun pengajar, ini sudah diberikan penggantinya, katakanlah mahasiswa 50.000 per bulan. 5.000 per bulan pun sempat menjadi angin segar bagi kawan-kawan yang berada di wilayah limit sinyal. Nah, katakanlah mungkin yang ada di pedesaan atau mungkin di dekat gunung atau mungkin di dekat laut. Nah, yang saya lihat dan juga yang saya amati, saya bukan berarti mengamati ini tanpa arti ya teman-teman. Jadi emang banyak yang tanya, Mas ini caranya UNESAD, caranya mengunduh paketan ini bagaimana, Mas UNESADgram ini bagaimana? Nah, juga menjadi hal yang membuat saya sedikit ketawa karena ketika salah satu mahasiswa berusaha untuk menggunakan UNESADgram ini juga mendapatkan balasan dari adminnya juga, adminnya kurang paham. Jadi ini pernah ada kejadian memang, tapi saya berharap semoga lebih baik dalam hal sistem, karena dalam hal sistem ini juga mungkin masih ada yang perlu diperbaiki, karena saya melihat tidak hanya 1-2 orang saja, cuman terkait perbincangan UNESADgram dengan mahasiswa atau katakanlah mahasiswa sedang mengurus pengganti internet tadi, itu juga ada hal lucu, hal-hal yang kurang pas menurut saya, karena sistem terkendala dan juga sistem saya rasa masih terkesan lambat untuk merespon dengan baik. Dan juga yang paling ngeri sih dibuat story sama teman-teman pada saat itu juga. Itu maksudnya apa? Kayak ibaratnya chattingan sama admin gitu loh. Ya, chattingan sama admin dibuat bercandaan gitu. Nah, tapi itu enggak berarti lah, artinya juga ya sudah lah, waktu tetap berjalan. Sebenarnya work from home juga bisa kok teman-teman, kita bisa melakukan apa saja, melakukan kita membaca buku, kita refleksi perjuangan orang tua, bagaimana membesarkan kita, mencari nafkah untuk menghidupi keluarga dan juga biaya kuliah kita. Lalu di situ kita lebih kenal, lebih dekat dengan keluarga kita juga menjadi modal yang luar biasa juga bagi kedepannya. Misalkan pandemi COVID ini sudah selesai, kita akan menjadi pribadi yang lebih santun, yang lebih arif, dan juga lebih bijaksana khususnya, karena memahami ini semua. Cuman pesan saya, mungkin khususnya kepada Bapak Ibu dosen, bahwa pasti akan sulit untuk berbicara tentang kesetaraan. Artinya berbicara tugas dan juga artinya berbicara tugas mahasiswa dan juga kesetaraan kekuatan ini tadi, karena dipengaruhi oleh kemampuan dosen, katakanlah, dalam artian tidak dipungkiri bahwa dosen yang ada di kampus kita pun juga tidak semuanya dosen muda yang paham bagaimana menjalankan dunia maya. Nah, banyak yang dirasa kuliah online ini sangat memberatkan mahasiswa ketika dosen tidak bisa ataupun seolah-olah mengepus, memberikan tekanan, memberikan pressure kepada mahasiswanya untuk tugas. Tapi di sini kan ketika dosen yang satunya mengerti bagaimana mahasiswa ini ternyata banyak tugas, banyak mengeluh tentang tugas, ini pun juga menjadi permasalahan.
Akhirnya seolah-olah dosen yang diam saja atau juga dosen yang enak ya akan disenangi oleh mahasiswa itu sendiri. Nah, kembali lagi ke media yang digunakan pun juga sangat bervariasi, sangat beragam, khususnya adik-adik mahasiswa yang menggunakan aplikasi Zoom pun juga yang diresahkan, khususnya karena modem pengganti internet tadi juga belum keluar sampai hari ini. Adik-adik pun juga terserap secara kuota. Yang pertama terserap secara kuota, yang kedua secara memori HP pun bagi yang memori HP-nya full juga merasakan kegalauan di sini Bapak Ibu dan juga teman-teman yang lain. Ini menjadi permasalahan pelik juga, karena Nyun Sewu kalau kita katakanlah sebenarnya juga menjadi pertanyaan besar. 50.000 per bulan, katakanlah dikalikan 4 dalam 100 meter, 50 kali 4 200.000 itu tidak lebih dari seperempat uang UKT kategori 3,5 misalnya. Nah, permasalahannya sampai sekarang ini masih diatur. Ini sebenarnya sudah menjadi hal-hal yang sudah final gitu. Hal-hal yang sudah diantisipasi dengan baik bagi mahasiswa yang lain, karena juga tidak, memang faktanya banyak mahasiswa yang bisa enjoy, banyak mahasiswa, tapi juga tidak sedikit mahasiswa yang mengeluh. Karena mengeluh dan juga tidak, ini bergantung karakter mahasiswa juga. Kalau karakter mahasiswanya ini wis pokok kuliah, pokok absen ya sudah. Kalau yang ingin mendapatkan ilmu yang secara sungguh-sungguh pun juga apa ya, berharapnya lebih. Karena adik-adik mahasiswa yang bayar UKT itu pun juga berharap mendapatkan hal yang setimpal, hal-hal yang diharapkan itu benar-benar sesuai dengan apa yang diinginkan dan juga dibayarkan tadi. Dan saya mungkin untuk kampus Universitas Negeri Surabaya bagaimana menanggapi hal ini dan juga bagaimana mahasiswa idealnya mengawal tuntas bagaimana permasalahan-permasalahan hari ini. Meskipun kampus sudah memberikan kebijakan-kebijakan, nyatanya hari ini beberapa kebijakan itu tidak berjalan dengan mulus. Namun perlu diketahui bersama, kita perlu merestorasi kembali kawan-kawan, merestorasi pemikiran bahwa tujuan dari kampus pun juga sudah baik. Nah, cuman aplikasi secara langsung ini perlu dikawal bersama. Inti dari pembangunan atau juga inti dari pemikiran konstruktif adalah seperti itu. Nah, saya pesan juga, terlepas tadi ya, ada juga saya baru teringat permasalahan tentang kuliah online. Banyak yang berspekulasi seperti ini, teman-teman. Ini untuk bahan diskusi kita nanti ya. Nah, banyak yang berbicara ya kalau kuliah online, apapun serba online. Tapi kenapa kok jadwal apa? Jadwal absensi atau jadwal mata kuliah itu tetap sesuai mata kuliah. Nah, kalau berbicara online ya sudah fasilitas online. Kuliah dari kampus kan, kuliah online, fasilitas dari kampus secara online. Begitupun juga dengan materi-materi yang diberikan dosen, idealnya juga online. Artinya mudah diunduh, mudah dipahami oleh mahasiswa. Nah, dalam hal ini mungkin kita bisa merumuskan, entah mau katakanlah pengajar ataupun dosen ini membuat materi dalam YouTube, lalu dilihat mahasiswa, diunduh ataupun juga di like and subscribe ya kan bahasa gaulnya seperti itu, dan juga berkomentar di situ. Saya rasa itu juga salah satu pendidikan yang hari ini mengikuti era dan itu lebih memudahkan, karena yang saya pahami tidak semua mahasiswa itu idealnya suka dengan hal yang sama. Begitupun juga dengan mahasiswa yang prioritas atau juga yang memiliki prioritas ingin mendapatkan mata kuliah dengan baik. Artinya berharap dosen ini menjelaskan secara visual seperti yang tertulis dalam sejarah rektor, yaitu e-learning. Itu bukan tidak mungkin hal-hal seperti itulah yang diinginkan mahasiswa. Karena ada salah satu karakter, ada yang suka mendengar, ada yang tidak bisa banyak bicara, ada juga yang
bisa memahami itu dari visual orang yang menjelaskan. Nah, seperti itu. Maka saya berpesan juga pada kawan-kawan, sebenarnya sungguh ini terlepas dari terlepas dari Pak Gebluk yang sedang berada di bumi pertiwi, banyak hikmah yang bisa kita cari, banyak hikmah yang bisa kita refleksikan, banyak hikmah yang harapannya pasca pandemi ini selesai, kita menjadi manusia yang arif dan bijaksana. Kita kaitkan, katakanlah yang sekarang lagi trending ya, bagi mahasiswa harus kritis terhadap hal ini, minimal mempercayai atau juga minimal menghargai. Nah, yang lagi trending di Twitter, katakanlah Sabdo Palon nagih janji ya. Nah, sangat luas sebenarnya berkait Sabdo Palon nagih janji. Yang jelas singkat cerita dulunya memang ada sebuah perjanjian dari Syekh Bakir, penganut atau juga pembawa ajaran agama Islam ke tanah Jawa, hingga akhirnya perjanjian itu berlanjut disambung oleh Raden Patah dan sebagainya, hingga yang terakhir Raden Brawijaya. Hingga akhirnya ada janji yang dibuat oleh Sabdo Palon dan Ayo Genggong itu sendiri. Mungkin teman-teman bisa mengkorelasikan dengan apa yang terjadi hari ini, artinya berbicara tentang kebangkitan bangsa atau juga kebangkitan suku Jawa, kebangkitan salah satu suku, katakanlah suku Jawa. Artinya bagaimana kita ini sebagai orang Jawa ya sing Jawani, dan begitu pun juga bagaimana orang Indonesia ini juga tetap menjaga adat ketimurannya. Contoh nih yang paling simpel, orang Jawa terdahulu itu selalu menjaga kebersihan, juga kebersihan. Sekarang akan kita banyak jumpai di depan toko, di depan warung, ataupun mungkin di kampus Unesa. Depan itu ada apa? Ada hand sanitizer ataupun juga hal-hal yang, atau kalau zaman dulu namanya padasan. Nah, di padasan itulah orang-orang terdahulu meyakini bahwa rumah itu adalah istana. Apa yang kita masuk dari luar itu tidak boleh membawa hal-hal yang buruk, hal-hal yang kotor, baik secara wujud ataupun berupa metafisika dari luar. Karena kita harus sadar menjaga kebersihan itu sangat penting, dan masih banyak lagi. Contoh, ini saya sangat berpesan juga karena ini pandangan saya pribadi terhadap hikmah di balik corona ini. Beberapa wilayah, beberapa kejadian itu bagaimana saling mengamankan wilayah itu sendiri. Semoga salah satu adanya portal di masing-masing wilayah ini menjadikan kita cinta terhadap wilayah kita, dalam skala besar kita mencintai tanah air, mencintai produk-produk Indonesia, dan juga mencintai kebanggaan kita bersama Ibu Pertiwi. Kita menjadi pemuda-pemudi yang arif, pemuda-pemudi yang bijaksana, pemuda-pemudi yang luar biasa. Itu dari saya. Cukup sekian. Semoga bisa disambung di diskusi online kita nanti di hari Senin. Yang pasti sebenarnya masih banyak hal-hal yang perlu ingin saya sampaikan, cuma hanya keterbatasan waktu ya. Jadi di sini saya hanya memantik saja untuk menjadikan bahan diskusi kawan-kawan. Masih banyak sebenarnya kayak kebijakan kampus kita dengan kampus lain, berbicara tentang skripsi digantikan oleh artikel dan sebagainya. Itu mungkin bisa didiskusikan lagi. Dari saya cukup sekian. Semoga menjadikan refleksi bagi kita bersama. Salam cinta, salam damai dari saya. Semoga Unesa lebih baik, teman-teman jadi lulusan Unesa yang luar biasa. Unesa Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.